Gemparkan zona voli Korea Selatan, mantan pelatih Megawati, Ko Hye-jin, dan sahabat lama Megawati, Lee Pa-wei, kini ancam keluar dari Red Sparks. Alasannya bikin semua gemetar, Megawati penyebab utamanya. Dibikin auto terkejut, Lee Pa-wei tak terima teman lamanya, Megawati, diperlakukan tidak adil di Red Sparks. Simak berita-berita selengkapnya. Situasi menegangkan datang dari dunia voli Korea Selatan. Daejeon Kwangjang Red Sparks, yang sekarang ini menjadi salah satu tim papan atas di Felix berkat Megawati selama 2 musim, kini tengah berada dalam krisis akbar. Dua sosok penting dalam tubuh Red Sparks, yakni pelatih kepala Ko Hye-jin, dan bintang asal Thailand, Lee Pa-wei Stritong dikabarkan mengancam hengkang dari skuad tim. Kita tahu Lee Pa-wei adalah salah satu pemain barunya Red Sparks. Dan Ko Hye-jin adalah pelatih yang cukup lumayan lama membersamai Red Sparks, dan kini keduanya sama-sama ingin hengkang dari Red Sparks. Apa yang memicu keduanya sampai ingin keluar dari tim? Jawabannya jelas sekali hanya ada satu, yaitu Megawati Hangestri Pertiwi. Semua ini bermula dari keputusan menggemparkan Megawati Hangestri, yang menolak tawaran untuk kembali memperkuat Red Sparks musim ini. Kita tahu Megawati sendiri sudah 2 musim dengan Red Sparks. Keputusan ini sontak membuat geger dunia voli Korea, dan mengecewakan para penggemar, terutama fans Red Sparks yang selama ini begitu mengelulukan sosok Megatron, pemain andalan Red Sparks asal Indonesia itu. Megawati disebut-sebut kecewa dan kapok untuk kembali bermain di Korea. Jelas sekali, karena sudah berjuang mati-matian, akan tetapi yang didapat Megawati tidak sesuai dengan yang ia lakukan untuk Red Sparks. Bahkan gajinya jauh di bawah lokal. Setelah musim lalu mengalami berbagai bentuk perlakuan tidak adil dari Federasi Voli Korea, yakni KOVO. Sangat jelas sekali dilihat bahwa Megawati kalah saing dengan Kim Yeon-keung. Meskipun tampil cemerlang dan membawa Red Sparks ke final, Mega merasa tidak dihargai sebagaimana mestinya, baik dari segi profesionalisme maupun perlakuan luar lapangan. Megawati dianggap hanyalah pemain asing anyar yang baru menjajaki dunia luar voli internasional. Walaupun sudah 2 musim memperkuat Red Sparks, akan tetapi itu belum cukup dengan perbandingan Ratu Voli Korea, yang bertepatan dengan hari di mana ia akan pensiun. Bagi pelatih Ko Hye-jin, keputusan Megawati tersebut menjadi pukulan telak bukan hanya karena kehilangan pemain inti, tetapi karena hubungan emosional yang mendalam antara dirinya dan Megawati. Diketahui bahwa Megawati adalah salah satu anak emas Ko Hye-jin selama 2 musim, dan jelas sekali dan terbukti Megawati telah sukses membawa Megawati ke grand final di musim keduanya Megawati kemarin. Sejak awal, Ko Hye-jin adalah sosok yang paling percaya pada potensi Mega dan membawanya ke Red Sparks saat banyak yang meragukannya. Karena memang baru pertama kali pemain Indonesia yang debut di Korea. Banyak media Korea yang sangat meragukan keberadaan Megawati. Apalagi hanya sekedar wanita berkerudung yang tidak ada budayanya sama sekali di Korea. Akan tetapi Ko Hye-jin sangat yakin dengan potensi yang dimiliki oleh Megawati, walaupun hanya sekedar melihat dari video dan belum melihat secara langsung. Keduanya membangun Red Sparks dari tim papan bawah menjadi finalis yang disegani di kalangan tim lain di Felix. Dan bersama mereka melewati jatuh bangun, latihan keras, dan tekanan media yang meragukan keberadaan Megawati di Red Sparks. Akan tetapi Megawati berhasil membuktikan dengan kemampuannya bisa melibas musuh-musuh tim dengan ciamik. Hingga akhirnya membawa klub kembali ke puncak. Dan kini ketika Megawati menyatakan tidak ingin kembali, Ko Hye-jin dikabarkan mengalami tekanan emosional berat. Karena memang kedekatan emosional Megawati dan Ko Hye-jin sangatlah erat sekali. Bahkan sang pelatih tidak ragu dan siap untuk mundur dari jabatannya, jika manajemen gagal membawa Mega kembali ke Red Sparks musim ini. Ko Hye-jin sangat berharap sekali bahwasannya Megawati kembali memperkuat Red Sparks musim ini. Secara administrasi Megawati sudah keluar secara resmi dari Red Sparks. Otomatis para transfer pemain musim ini, bisa kembali untuk membela Red Sparks, ucap Ko Hye-jin. Tak hanya Ko Hye-jin, Lee Pa Stridong, pemain muda berbakat asal Thailand yang juga tampil menonjol musim lalu turut menyuarakan ketidakpuasannya atas situasi ini. Karena Lee Pa-wei sendiri mengetahui bahwa Red Sparks sepeninggalnya Megawati dari tim, skuad Red Sparks mengalami insiden internal yang tak kunjung reda. Bahkan membuat para pemain lain merasa moodnya hilang ketika ditinggal oleh Megawati. Lee Pa-wei sendiri juga disebut-sebut mempertimbangkan opsi untuk pergi dari Red Sparks jika konflik internal ini tidak segera terselesaikan. Saya tidak mau berurusan selain dengan kebutuhan untuk tim. Kalau masalah internal tim belum selesai-selesai, mending saya hengkang saja, karena pasti sangat tidak nyaman, karena pemain lama yang sudah tidak ada masih dianggap ada, ucap Lee Pa-wei.
Ia merasa bahwa tim kini kehilangan arah dan ruh permainan sejak Megawati tidak lagi bersama mereka. Bahkan dalam laga uji coba pramusim melawan IBK Altos, Red Sparks harus takluk dengan skor 0-3. Ini membuktikan bahwa Red Sparks tanpa Megawati hanyalah seberkas tim yang pincang. Dan ini merupakan sebuah kekalahan yang memperlihatkan betapa pincangnya tim tanpa kehadiran Megawati. Kabar ini dengan cepat menyebar di media sosial dan forum pecinta voli di Korea Selatan dan Asia. Banyak sekali fans yang merasa kecewa karena Megawati tidak bisa memperkuat Red Sparks lagi. Banyak fans yang menyesalkan keputusan Kovo dan manajemen Red Sparks yang dianggap gagal menjaga Mega tetap di tim. Jelas Megawati adalah jantungnya Red Sparks. Megawati sekarang nggak ada, otomatis kini Red Sparks lumpuh. Walaupun sudah digantikan oleh pemain anyar, akan tetapi pemain itu belum mampu membawa Red Sparks sekuat seperti ada Megawati di dalamnya. Tak sedikit pula yang mendukung keputusan Mega menilai bahwa ia berhak menuntut keadilan dan perlakuan profesional. Jelas fans setia Megawati pasti akan mendukung walaupun idolanya itu main di luar Red Sparks. Di sisi lain, fans Red Sparks dilanda kecemasan. Kehilangan Megawati saja sudah membuat mereka frustrasi dan kini ditambah kabar bahwa Ko Hye-jin dan Wi Pa-wei bisa menyusul keluar dari tim. Otomatis nantinya Megawati bisa menjadi tim bapuk yang tidak bisa meladeni permainan keras dari tim lain. Padahal ketika ada Megawati, Red Sparks sendiri sangat ditakuti oleh lawan-lawannya. Lebih lanjut kabar bahwa Megawati Hangestri menolak mentah-mentah tawaran kembali ke Red Sparks benar-benar menciptakan badai besar di dunia voli Korea Selatan. Megawati Effect memang sangat menggemparkan dunia voli Korea Selatan. Padahal baru 2 musim. Apalagi kalau memang Megawati tidak kebentur aturan Kovo, pasti akan menjadi pemain legenda asing yang berada di voli Korea. Tak hanya membuat fans kecewa, kabar ini mulai meretakkan struktur internal tim. Wi Pa-wei sendiri, rekan setim yang juga sahabat dekat Megawati dikabarkan terguncang secara mental. Jelas baru saja bergabung dengan Red Sparks, akan tetapi masalah internal tim belum kunjung selesai. Sementara sang pelatih Ko Hye-jin berada di ambang keputusasaan. Apa yang dilakukan oleh Ko Hye-jin dan Wi Pa-wei bukan sekadar aksi emosional sesaat. Akan tetapi mereka berdua adalah sikon tim yang sangat krusial keberadaannya. Walaupun Wi Pa-wei adalah pemain baru, akan tetapi ia adalah pemain asing yang digadang-gadang bisa menggantikan Bukilik. Dan ini juga bentuk nyata protes dan solidaritas bahwa mereka tidak tinggal diam melihat sosok Megawati diperlakukan semena-mena oleh sistem. Karena sangat terlihat jelas sekali bahwa perlakuan Kovo terhadap Megawati memang terlihat tidak proporsional sama sekali. Padahal sudah 2 musim memperkuat Red Sparks dan bisa membawa timnya ke grand final. Musim lalu, Megawati menjadi ikon kebangkitan Red Sparks. Tak hanya menjadi andalan di lapangan, ia juga menjadi idola baru publik Korea. Banyak yang awalnya meragukan, setelah tampil ciamik dengan Red Sparks awal musim lalu, baru supporter pada sadar dengan kemampuan Megawati yang begitu gemilang tampil di lapangan. Ia menghadirkan semangat baru, permainan agresif, dan chemistry yang luar biasa dengan rekan-rekan setimnya. Bahkan media-media besar Korea Selatan menyebutnya sebagai Mega Effect. Memang Red Sparks tanpa Megawati hanyalah tim yang bapuk. Terbukti sekarang dengan tidak adanya Megawati, Red Sparks seperti tim yang lumpuh dan tidak bisa kunjung disembuhkan. Namun di balik sorotan kamera dan pujian kini semua itu hanya menyisakan luka. Banyak yang tak tahu bahwa Megawati harus menghadapi tekanan besar dari luar lapangan, diskriminasi terselubung, tuntutan performa berlebih, bahkan ketidakadilan dalam peraturan yang seharusnya melindungi pemain asing. Jelas itu adalah semua tindakan diskriminasi kepada pemain asing. Bahkan dari segi finansial saja, Megawati kalah jauh dari para pemain lokal yang ada di Red Sparks. Seharusnya lebih tinggi pemain asing, walaupun dari kalangan Asia. Megawati sendiri seringkali dijadikan kambing hitam saat tim kalah. Meskipun kontribusinya jauh lebih besar dari yang terlihat, kekecewaan itu menumpuk. Mega merasa tidak dihargai. Ia merasa sendirian. Dan ketika kontraknya selesai, ia membuat keputusan besar yang mengejutkan banyak publik Korea. Ia memutuskan tidak ingin kembali. Tak peduli berapa besar tawaran gaji dari Red Sparks, dan seberapa banyak fans yang merindukannya, luka itu belum sembuh. Apalagi Megawati pulang dengan keadaan cedera, yang harus menggunakan kursi roda saat pamitan dengan tim pelatih dan fans di bandara. Akan tetapi hebatnya Megawati adalah, tidak memperlihatkan kekecewaannya dengan halaman ramai. Keputusan Megawati itu seketika menghancurkan Ko Hye-jin. Pelatih yang dikenal tegas namun sangat humanis ini adalah orang pertama yang percaya pada kemampuan Mega, di mana banyak yang sangat meragukan sosok Megawati, apakah bisa membawa Red Sparks kembali berjaya.
Saat klub-klub lain ragu merekrut pemain dari Asia Tenggara, karena ini baru pertama kali ada pemain asal Asia Tenggara di Korea, Ko Hye-jin harus berperang dengan keyakinannya dan menang besar. Ia bukan hanya pelatih bagi Mega, tetapi juga mentor, motivator, dan bahkan figur keluarga di negeri orang. Kedekatan Mega dengan Ko Hye-jin ibarat bagaikan ayah dan anak, yang selalu harmonis. Mereka berjuang bersama dari latihan dini hari hingga tekanan pertandingan besar. Mereka menangis bersama saat kalah, tertawa bersama saat menang. Susah senang mereka lalui secara bersama-sama. Maka bisa dikatakan bahwa ikatan mereka lebih dari sekadar profesional. Tiba-tiba, ketika Mega mengatakan aku tidak bisa lanjut di sini, dan aku mungkin tak akan kembali, Ko Hye-jin merasa hancur lebur seketika. Ia merasa perjuangannya sia-sia dan kini ia benar-benar berada di titik terendahnya. Jelas, Ko Hye-jin membangun skuad Red Sparks selama 2 musim dengan Megawati, sampai-sampai menjadi idola baru di Korea dan berhasil menembus babak grand final musim kemarin. Tapi apalah daya, Megawati punya keputusannya sendiri yang wajib kita hargai. Dan sejumlah laporan menyebut bahwa Ko Hye-jin sudah menyampaikan niat untuk mundur secara internal. Ia menegaskan bahwa jika Mega tidak kembali, maka ia pun akan pergi. Karena Ko Hye-jin kesulitan harus membangun pondasi Red Sparks dari awal lagi. Kalau masih ada Mega kan bisa langsung tancap gas. Sementara itu, Wi Pawe sendiri juga terdampak secara emosional yang cukup signifikan. Ia dan Megawati seperti saudara di negeri orang. Mereka hanya berbeda secara bahasa dan kebangsaan, akan tetapi nasibnya hampir sama, yaitu dianaktirikan di Red Sparks. Keduanya sering terlihat bersama dalam latihan, makan malam tim hingga konten-konten media sosial Red Sparks. Bagi Wi Pawe, kehilangan Mega berarti kehilangan separuh kekuatan tim. Tapi lebih dari itu, ia merasa kecewa atas perlakuan yang diterima sahabatnya. Dalam beberapa sesi latihan pramusim terakhir, Wi Pawe tampak murung dan bahkan beberapa kali absen. Rumor menyebut ia tengah mempertimbangkan opsi keluar dari klub jika situasi tidak berubah. Kekalahan telak 0-3 dari IBK Altos dalam laga uji coba pramusim menjadi alarm nyata bahwa Red Sparks sedang tidak baik-baik saja tanpa Mega. Permainan tim seperti kehilangan arah dan tujuan. Tak ada lagi pukulan keras dari sayap kanan. Tak ada lagi sosok yang bisa memimpin secara energi dan semangat di tengah tekanan laga. Manajemen Red Sparks kini dalam keadaan panik. Mereka sadar bahwa tanpa Mega, kekuatan utama mereka menghilang. Dan tanpa Ko Hye-jin dan Wi Pawe, tim bisa hancur total. Namun, mereka juga dihadapkan pada dilema besar. Mega sudah tidak ingin kembali dan tak ada jaminan bahwa kehadirannya akan menyembuhkan luka yang pernah ada. Di sisi lain, KOFO Federasi Voli Korea justru terkesan bungkam tanpa suara. Mereka belum mengeluarkan pernyataan resmi terkait tudingan bahwa Mega diperlakukan tidak adil. Padahal isu ini sudah meluas dan menjadi perbincangan hangat di kalangan penggemar voli internasional. Terkait hal ini rupanya bukan hanya Ko Hye-jin yang menyatakan niat mundur. Wi Pawe Straithong, pemain anyar yang baru saja direkrut Red Sparks untuk mengisi posisi sayap, juga membuat pernyataan mengejutkan dan mengagetkan publik pecinta voli. Dalam sesi wawancara informal usai latihan, Wi Pawe belak-belakan mengatakan bahwa ia tidak pantas menggantikan Megawati. Mega adalah legenda. Ia bukan sekadar pemain biasa. Di mata saya Megawati di Red Sparks tak tergantikan. Ia adalah jiwa dalam tim ini. Saya tidak pantas dan tidak sepadan kalau harus menggantikan perannya di sini, ucap Wi Pawe. Di samping itu, Wi Pawe menyatakan bahwa sejak ia menandatangani kontrak dengan Red Sparks, dirinya membayangkan bisa bermain bersama Megawati, bukan menggantikannya. Saya merasa tidak pantas sekali untuk dikatakan menggantikan Megawati. Dia adalah sahabat baik saya. Saya juga tahu kemampuan saya tak pantas menggantikan Megawati. Saya datang ke sini untuk belajar dari Mega, bukan untuk menggantikan dia. Saya sadar diri kemampuan saya jauh di bawah Mega. Ia tak akan pernah tergantikan di Red Sparks oleh siapapun, termasuk pemain asing lain dari zona Asia, ataupun saya sendiri. Pernyataan Wi Pawe tersebut mengejutkan banyak pihak. Tak sedikit yang menilai kata-katanya sangat tulus dan menggambarkan betapa besar pengaruh Megawati di mata rekan-rekan pemain asing sekalipun. Nama Megawati sangat erat sekali dengan Red Sparks, bahkan sama pelatih Ko Hye-jin ibarat bapak dan anak, yang hidup rukun. Wi Pawe yang selama ini dikenal rendah hati dan profesional, kini menjadi suara hati para penggemar bahwa Mega bukan hanya kehilangan bagi tim tapi kehilangan bagi seluruh ekosistem voli Korea. Tanpa Megawati, Felix serasa sepi. Pemain lokal semuanya biasa-biasa saja, tidak ada yang menonjol sedikit pun.
Pernyataan Wipawe langsung viral di berbagai platform media sosial. Banyak yang berharap bahwa Megawati untuk bisa kembali ke Red Sparks. Pemain asing dari Eropa boleh saja berganti. Akan tetapi pemain asing dari Asia, itu harus Megawati. Banyak fans yang menyampaikan apresiasi kepada Wipawe atas kejujurannya. Dan tak sedikit yang menyerukan agar Kovo dan Red Sparks melakukan refleksi mendalam atas krisis ini. Dampaknya terasa di seluruh Korea pecinta voli, tidak hanya di internal klub saja. Komunitas voli internasional pun mulai angkat bicara. Beberapa pemain asing yang pernah bermain di Korea turut membenarkan bahwa tekanan terhadap pemain luar sangat tinggi dan tidak selalu ditangani secara adil oleh federasi. Ya, karena Kovo menganggap bahwa pemain asing yang baru tidak sepatutnya untuk diperlakukan lebih daripada pemain bintang lokal, apalagi itu hanya dari Asia Tenggara saja. Nama Megawati kini menjadi simbol perlawanan terhadap ketidakadilan sistemik dalam dunia voli profesional Korea Selatan. Di balik segala prestasi yang telah dibangun, Red Sparks kini berada di persimpangan jalan yang sangat ketar-ketir. Terbukti sekarang Red Sparks terkena batunya. Penampilan pramusim tanpa Megawati terasa hampa ditonton, dan juga tim harus terus menelan pil pahit kekalahan. Jika Ko Hye-jin mundur dan Wipawe benar-benar menyusul mundur juga, maka klub ini bukan hanya kehilangan pemain dan pelatih, tetapi kehilangan identitas sebagai salah satu klub papan atas di V-League Korea Selatan. Selama semusim terakhir, Red Sparks bukan hanya dikenal karena kemenangan atau kekuatan teknis. Mereka dikenal karena cerita perjuangan tentang bagaimana seorang pelatih perempuan Korea mempercayai seorang anak muda dari Indonesia, tentang bagaimana dua budaya bersatu dalam semangat olahraga, tentang bagaimana kekuatan, kelembutan, dan persahabatan menyatu di lapangan, tidak ada yang berselisih satu sama lain dalam tim. Semuanya berjalan harmonis tanpa genting sedikit pun. Kini semua itu terancam runtuhannya karena satu hal, ketidakmampuan untuk menghargai mereka yang berbeda. Akibat dari perlakuan kepada pemain yang tidak adil, terlalu dibeda-bedakan antara pemain asing dan pemain lokal. Bahkan kesenjangan sangat jelas sekali terlihat.